Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai fasilitator pendamping dan di sini saya ingin membacakan biodata pemateri. Biodata pemateri: nama Ikhwan Setiawan, nama panggilan Ikhwan, tempat tanggal lahir Sukaraja Nuban 28 Juni 1998, alamat 15A Iring Mulyo, kontak person 0899 30 20 850. Hobi membaca. Riwayat pendidikan SDN Negeri 2 di Metro Timur tahun 2010, SMP di Yosudarso Metro tahun 2013. SMK Muhammadiyah 1 Metro di Metro tahun 2016. STKIP Kumala Lampung di Metro tahun sampai sekarang. Pengalaman organisasi: Sekretaris Umum Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar SMK Muhammadiyah 1 Metro, Sekretaris Umum PC Metro Pusat, Kabid Advokasi Pimpinan Daerah IPM Kota Metro, Kabid Pengkaderan Pimpinan Daerah IPM Kota Metro, Sekretaris Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Kota Metro. Moto: saya bukan apa-apa, tapi saya harus menjadi segalanya. Pesan: berproseslah. Metro 11 Juli 2020. Pemateri ditandatangani. Untuk pemateri dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada saudara Yusuf yang sudah memberikan informasi tentang biodata pemateri, dan selamat datang kepada siswa-siswi SMK Muhammadiyah 1 Metro yang sudah bersedia masuk dan ikut berproses di SMK Muhammadiyah 1 Metro. Di sini saya Ikhwan Setiawan akan membawakan materi tentang organisasi. Teman-teman mungkin tahu, sering mendengar organisasi. Tapi apakah itu organisasi? Nah, organisasi itu adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional, secara sistematis, yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Nah, organisasi itu dibedakan menjadi dua, yaitu organisasi resmi dan tidak resmi. Nah, namun organisasi resmi itu seperti apa gitu kan? Apa itu organisasi resmi itu? Organisasi resmi itu adalah organisasi yang sudah terdaftar di lembaga pemerintah atau memang dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Itu organisasi resmi. Contoh, misalkan di Muhammadiyah ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah, ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ada Palang Merah Indonesia atau PMI, ada Ikatan Pencak Silat Indonesia atau IPSI. Itu. Namun itu ada yang namanya organisasi tidak resmi. Itu. Nah, ini beda lagi ya. Tadi organisasi resmi, sekarang tidak resmi. Apakah itu organisasi tidak resmi? Itu organisasi tidak resmi itu organisasi yang tidak terdaftar di data pemerintah. Namun dalam penyelenggaraannya, organisasi itu tidak bertabrakan dengan aturan-aturan pemerintah. Walaupun tidak terdaftar tapi tidak bertabrakan dengan aturan-aturan pemerintah. Contoh organisasi tidak resmi itu misalkan klub olahraga di sekolah itu kan, klub pecinta burung, klub olahraga desa itu, klub motor, itu contoh organisasi yang tidak resmi, itu tidak terdaftar di dalam pemerintah tuh, dan tidak dibuat oleh pemerintah tuh. Nah, namun tidak semua hal itu bisa dikatakan organisasi gitu. Misalkan tadi kakak bilang organisasi itu sekumpulan orang yang memiliki tujuan bersama itu. Namun tidak bisa kita katakan sekumpulan orang yang memiliki tujuan bersama itu sebuah organisasi. Misal gini, dalam suatu kereta tujuan Yogyakarta itu ada sekumpulan orang.
tujuannya sama, Yogyakarta semua. Namun itu tidak bisa dikatakan sebagai organisasi gitu kan. Karena tidak memenuhi syarat-syarat organisasi atau ciri-ciri organisasi. Dikarenakan itu tidak ada keterikatan emosi dan keterikatan suatu hal rasionalitas yang dituju itu. Nah, ciri organisasi itu seperti apa itu kan? Ciri organisasi itu yang pertama itu adanya atasan dan bawahan gitu. Organisasi itu ada namanya pemimpin dan anggota. Ada yang namanya jabatan struktural itu. Itu namanya organisasi itu. Adanya atasan dan bawahan. Lalu yang kedua ada terdapat kerjasama yang terstruktur gitu. Antara satu bidang organisasi dengan bidang lain dalam organisasi tersebut ataupun dalam anggota dari satu anggota ke anggota yang lain itu ada kerjasama yang terstruktur, yang tertata itu. Lalu yang ketiga adalah mempunyai tujuan dan sasaran. Nah ini sebuah organisasi mempunyai tujuan. Apa tujuan organisasi tersebut dan sasaran organisasi atau apa yang ingin didapat organisasi itu harus jelas. Tuh. Terus yang keempat adalah terdapat ketertarikan format serta tata tertib yang diwajib ditaati. Yang artinya bahwa setiap organisasi itu ada aturannya sendiri. Ada yang kalau di IPM itu ada anggaran dasar atau anggaran rumah tangganya tersendiri itu. Itu ada suatu aturan-aturan yang harus dipatuhi untuk setiap anggota-anggota itu. Di dalam organisasi ada namanya itu format serta tata tertib yang harus ditaati itu ada. Tuh. Lalu yang kelima adanya pendelegasian wewenang dan koordinasi tugas-tugas itu. Yang artinya bahwa dalam organisasi harus ada namanya pendelegasian wewenang atau pemberian tugas dari atasan atau dari pimpinan ke anggotanya itu. Dan koordinasi tugas-tugas apa yang harus dilaksanakan dalam organisasi tersebut untuk mencapai tujuan organisasi tersebut itu. Lalu ini menurut Berelson dan Steiner tahun 1964 organisasi mempunyai ciri sebagai berikut gitu. Ini diulas lagi oleh Berelson dan Steiner itu. Tuh. Yang pertama adalah formalitas itu. Formalitas itu adalah merupakan ciri organisasi yang sosial menunjukkan adanya perumusan tertulis itu. Ada aturan-aturan tertulis, misalkan ketetapan, kebijakan, prosedur, strategi, tujuan itu dituliskan. Nah, itu organisasi. Yang kedua adalah hierarki. Hierarki merujuk pada suatu pola kekuasaan seperti piramida. Ada pimpinan, terus ada bawahan, terus merujuk lagi ke bawah semakin besar gitu. Adanya hierarki itu atau pola kekuasaan. Terus yang ketiga adalah besarnya dan kompleksnya. Nah, umumnya sebuah organisasi sosial pasti mempunyai banyak anggota sehingga hubungan antar anggota tidak bisa langsung. Nah, itu disebut birokrasi. Nah, ini misalkan kalau organisasi sudah besar, nah itu ada tugas-tugas atau wewenang-wewenang yang tidak bisa langsung gitu kan. Misalkan dari pusat nggak bisa langsung ke daerah, harus melalui tahapan di wilayah dulu itu. Nah, itu harus di wilayah tersebut dulu, baru wilayah nanti meneruskan di daerah. Karena tidak bisa, sulit untuk langsung berhubungan secara langsung karena sudah besar itu. Sudah besar organisasinya. Lalu lamanya atau durasi itu bahwa eksistensi organisasi itu harus lebih lama daripada keanggotaan tersebut. Yang artinya bahwa ada regenerasi itu kan. Adanya suatu pola regenerasi kepemimpinan. Misalkan di IPM itu ada regenerasi kepemimpinan. Ya, artinya bahwa dalam suatu pimpinan itu ada durasinya, tapi organisasi harus lebih lama daripada itu. Misalkan IPM sekarang sudah setengah abad lebih gitu kan, sudah 50 tahun lebih gitu. Nah, sedangkan dalam suatu ini ada batasan-batasannya, misalkan di pimpinan ranting 1 tahun, pimpinan cabang ada durasinya, pimpinan daerah 2 tahun gitu. Tuh. Lalu tujuan organisasi itu. Setiap organisasi itu dibentuk pasti mempunyai tujuan. Nah, setiap organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan itu, sarana untuk mencapai tujuan itu. Tujuan adalah indikator yang harus dilalui oleh suatu organisasi dan juga sebagai pengukur kinerja.
pengukur kinerja. Nah, misalkan ketika organisasi itu sudah mencapai tujuan, itu berarti kinerjanya bagus gitu. Tuh. Organisasi yang sukses itu adalah organisasi yang sudah memenuhi sebagian besar tujuan yang telah ditetapkan itu. Semakin banyak tujuan yang dicapai, maka semakin baik organisasi tersebut. Nah, tujuan organisasi itu harus ditentukan berdasarkan rencana awal atau arahan strategis. Jadi dari awal, misalkan dari awal kepemimpinan tuh harus ditulis jelas itu organisasi ini mau kemana, apa program kerjanya, apa langkah-langkahnya, apa yang ingin dicapai, itu apa tolak ukurnya, itu harus jelas gitu. Jangan sampai kita berorganisasi tanpa tujuan, tanpa adanya indikator keberhasilan kita itu. Jadi ketika awal memimpin, yang harus paling penting adalah menetapkan tujuan organisasi kita itu mau apa yang mau dicapai selama kepemimpinan kita. Itu harus penting. Tuh. Dan tujuan juga untuk membantu mengarahkan, mengendalikan, memotivasi dan meninjau keberhasilan kegiatan. Dari adanya tujuan itu adanya tolak ukur dan sebuah hal yang untuk kita bisa evaluasi apa yang kurang gitu di organisasi kita, apa yang harus kita tambah gitu. Nah, itu penting. Tuh. Nah, juga perlu strategi. Strategi yang digunakan harus terus ditinjau ulang untuk menetapkan apakah organisasi berfokus pada tujuan. Nah, itu dalam untuk mencapai tujuan, organisasi pun harus mempunyai strategi. Nggak bisa kita langsung jalan-jalan aja mengikuti alur, mengikuti itu alur itu nggak bisa. Kita harus menetapkan strategi apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Organisasi pun harus itu. Ketika awal yang harus dicapai adalah yaitu pertama tujuan, yang kedua strategi apa yang ingin kita gunakan tuh. Nah, tujuan dan strategi itu harus disesuaikan dengan perubahan. Nah, ini jangan sampai organisasi kita itu menjadi monoton. Ini yang paling penting pada kawan-kawan. Organisasi kita itu harus fleksibel. Yang artinya apa? Bisa menyesuaikan perubahan-perubahan yang ada itu kan. Harus bisa menyesuaikan perubahan-perubahan zaman itu. Sehingga organisasi kita dapat bertahan lama itu. Organisasi biasanya tidak bertahan lama karena tidak bisa menyesuaikan dengan perubahan zaman. Nah, itu. Dalam kepemimpinan pun seperti itu. Dalam berorganisasi pun seperti itu. Kita harus bisa menyesuaikan apa perubahan di zaman tersebut. Kok misalkan kita tidak menyesuaikan, maka organisasi tersebut akan ketinggalan zaman. Tuh. Lalu tujuan organisasi pun harus memenuhi beberapa karakteristik. Yang pertama harus jelas. Adanya kejelasan. Nah, tujuan itu harus jelas. Apa yang mau kita gapai itu kan. Tuh. Sehingga kalau misalkan jelas tujuannya, itu tidak ada keraguan untuk anggota gitu. Jadi anggota ketika sudah mempunyai tujuan yang jelas, mereka pun bertanggung jawab dan untuk berpartisipasi pada pencapaian tujuan tersebut gitu. Mereka tidak ragu lagi karena sudah ada tujuan yang jelas itu. Lalu yang kedua adalah fleksibel itu. Organisasi harus fleksibel, bisa dimodifikasi ketika keadaan berubah itu. Tujuan pun itu harus fleksibel. Tuh, ketika ada suatu hal, kita harus bisa mempercepat atau menyesuaikan tujuan kita dengan perubahan tersebut. Yang kedua dapat diukur. Nah, ini tujuan harus dapat diukur dalam periode waktu tertentu agar bisa dicapai gitu kan. Misalkan organisasi A mempunyai tujuan 1 gitu. Nah, organisasi itu tujuan 1 itu untuk mencapai tujuan 1 itu berapa waktu lamanya? Itu harus diukur. Misalkan kalau misalkan di ranting itu kepemimpinannya 1 tahun. Misalkan pimpinan ranting SMK Muhammadiyah 1 Metro punya tujuan A itu. Dan harus diukur. Misalkan untuk mencapai tujuan A itu bisa dilaksanakan dengan waktu 3 bulan. Nah, itu berarti 3 bulan harus tetap dilaksanakan. Harus tetap harus bisa dicapai itu. Yang artinya dapat diukur. Kalau misalkan tujuan A, kita nggak ngukur sampai kapan tuh. Sampai kepemimpinan selesai, tujuan tersebut tidak bisa terselesaikan karena tidak diukur. Kita akan terlena dengan hal-hal yang lain itu. Yang dua realistis gitu kan. Tujuan organisasi pun harus realistis, yang harus masuk akal itu kan. Dan
mungkin bisa dicapai. Jangan sampai kita menetapkan tujuan yang nggak realistis gitu kan, susah dicapai gitu. Yang kelima, koheren, atau suatu tujuan harus konsisten, tidak bertentangan dengan satu orang dengan orang lainnya. Itu tujuan kita harus konsisten. Sekumpulan orang itu yang dalam organisasi itu tujuannya harus sama gitu kan. Apa tujuannya harus ditetapkan dan sama-sama kita mencapai tujuan tersebut gitu. Jangan sampai kita menetapkan tujuan tuh dalam organisasi tujuannya ada banyak itu, sehingga tidak fokus nanti itu dan tidak konsisten kita mana dulu yang mau dilakukan itu. Yang keenam adalah yang selanjutnya adalah memotivasi. Nah, adanya tujuan organisasi itu untuk memotivasi kita itu, bahwa kita harus bekerja keras untuk mencapai itu. Kita harus berusaha untuk mencapai itu. Misalkan seseorang ingin sukses, ya iya, dia harus memotivasi dirinya. Tujuannya sukses, dia memotivasi. Bagaimana cara saya sukses? Harus kerja keras, harus belajar, harus yang lainnya. Begitu juga organisasi. Bagaimana organisasi bisa sukses? Kita harus bekerja sama. Kita harus mengerjakan tujuan bersama-sama dan lain sebagainya itu. Lalu ada unsur-unsur organisasi. Nah, organisasi itu memiliki beberapa unsur-unsur. Nah, sangat penting agar organisasi dapat berjalan itu. Ada unsur-unsurnya itu. Nah, unsur-unsur ini itu adalah bagian atau komponen yang membentuk dan membuat tujuan organisasi menjadi lebih jelas. Tuh. Terus berikut unsur organisasi diringkas secara umum ya. Unsur-unsur organisasi itu yang pertama ada personalia, manusianya. Nah, organisasi harus punya manusia, punya anggota. Kok nggak ada anggota ya nggak bisa organisasi itu berjalan. Yang kedua adanya kerjasama atau teamwork. Nah, organisasi harus mempunyai kerjasama dan teamwork. Lalu unsur-unsur yang berikutnya adalah tujuan bersama. Dalam unsur organisasi ada tujuan bersama yang harus dicapai itu. Apa tujuan organisasi tersebut? Apa tujuan dibentuknya organisasi tersebut itu? Lalu selanjutnya peralatan atau equipment. Nah, dalam organisasi harus ada peralatan-peralatan atau sumber daya yang bisa digunakan itu. Misalkan dalam organisasi kita harus punya namanya peralatan, misalkan komputer kah atau printer kah yang menunjang kinerja organisasi kita. Yang terus yang kedua lingkungan. Nah, lingkungan pun sangat berfaktor gitu kan. Jika kita terdapat di suatu lingkungan yang baik dan lingkungan yang bisa memperlancar organisasi kita, maka organisasi kita akan lancar gitu. Tapi ketika kita berada di lingkungan yang sulit dan susah, misalkan kita mau berorganisasi kan, ternyata lingkungannya tidak menunjang, misalkan keadaan jalannya rusak atau keadaan bagaimana, itu bisa menghambat kinerja organisasi kita itu. Lalu selanjutnya adalah sumber daya alam. Nah, sumber daya alam pun berpengaruh gitu kan. Misalkan sumber daya alam itu mempengaruhi kinerja organisasi atau mempengaruhi organisasi. Misalkan kita ingin beraktivitas dalam organisasi, ternyata hujan deras, gagal kita kan, susah itu, sulit kita. Lalu misalkan kita ingin beraktivitas di organisasi, ternyata banjir, itu ya sulit juga gitu kan. Nah, dalam organisasi pun ada yang namanya partisipan gitu kan. Nah, ada menurut Kate Davis ada 3 unsur penting partisipan atau anggota, yang bahwa anggota atau partisipasi sungguh merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan lebih dari semata-mata atau hanya keterlibatan secara jasmani. Jadi ketika kita ingin berorganisasi gitu, yang perlu kita eratkan itu kekeluargaannya dan emosinya itu. Jangan kita berorganisasi dengan berlandaskan antara struktural saja, misalkan hubungan saya ketua kamu sekretaris itu. Tidak. Itu pun sulit akan mencapai gitu kan. Yang penting adalah kita dalam suatu organisasi kita harus ada namanya ikatan kekeluargaan, ikatan mental dan ikatan emosi yang bisa menunjang kinerja organisasi kita gitu. Lalu yang kedua adalah kesediaan memberi suatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok. Yang artinya apa? Kita bersedia untuk menyumbangkan entah itu secara finansial, entah itu secara fisik, entah itu secara pikiran, ide, kita harus siap untuk menyumbangkannya itu untuk kelancaran organisasi.
Lalu yang selanjutnya adalah tanggung jawab. Nah ini, dalam organisasi, anggota atau partisipasi itu harus mempunyai tanggung jawab. Sehingga organisasi tersebut dapat berjalan lancar. Sebuah organisasi besar pun jika anggotanya tidak mempunyai rasa tanggung jawab maka akan runtuh. Nah itu. Nah ini selanjutnya adalah manfaat berorganisasi. Nah kita tadi kakak bilang organisasi terus organisasi. Nah apa sih manfaatnya gitu kan? Nah manfaat organisasi itu tidak cuma untuk kita sendiri, untuk kita pribadi, tapi untuk masyarakat juga. Yang pertama untuk menggapai sebuah tujuan. Nah itu yang pertama penting, dibentuknya organisasi positif ada tujuan. Itu kan sebuah sarana untuk mencapai tujuan. Yang kedua adalah melatih mental kita, percaya diri kita, melatih mental kita menghadapi orang lain, menghadapi orang banyak itu. Lalu yang ketiga adalah menambah wawasan dan pengetahuan. Nah ini, kita berorganisasi pun harus menambah wawasan dan pengetahuan kita gitu kan. Kita dalam berorganisasi kita upgrade pemikiran kita upgrade kemampuan kita di organisasi tersebut. Nah, pemecah masalah yang selanjutnya adalah dalam berorganisasi kita bisa memperbanyak kenalan dan relasi. Nah ini, dalam berorganisasi kita dapat mempunyai banyak kawan, banyak teman, banyak relasi. Nah itu. Selanjutnya belajar memimpin. Nah di organisasi kita belajar memimpin walaupun kita bukan pimpinan organisasi. Nah setidaknya kita berorganisasi kita belajar untuk memimpin diri kita sendiri. Kita belajar untuk mempunyai tanggung jawab. Nah itu. Kita belajar untuk memanajemen waktu. Nah ini. Dalam berorganisasi kita positif bakal ada kesibukan-kesibukan. Nah itu. Nah dari banyaknya kesibukan-kesibukan itu bagaimana kita bisa memanajemen waktu. Ya, tuh. Belajar menghadapi tekanan. Nah ini, kita berorganisasi positif punya tekanan baik dari atasan ataupun dari anggota. Nah ini, dalam organisasi kita pun belajar bagaimana caranya kita menghadapi tekanan-tekanan yang ada. Mengembangkan kedisiplinan kita. Lalu membentuk emosi intelijen. Nah, emosi intelijen itu berguna yaitu bagaimana kita menyikapi emosi gitu kan. Bagaimana kita menyikapi seseorang. Nah, itu paling penting itu. Dalam berorganisasi kita positif bakal menemui banyak orang. Nah, bagaimana kita bisa menghadapi banyak orang tersebut dengan emosi dan sikap yang beda-beda. Nah, itu di organisasi kita bisa belajar di situ. Lalu yang selanjutnya bagaimana cara kita berorganisasi yang baik gitu kan. Itu. Yang pertama membuat visi dan misi atau tujuan gitu. Kita dalam organisasi kita harus punya tujuan gitu. Tidak bisa kita langsung jalan aja tanpa tujuan. Lalu kita membuat aturan. Nah ini, dalam organisasi kita positif punya aturan yang harus ditaati. Lalu membuat struktur organisasi yang terarah. Maksudnya adalah membuat struktur organisasi yang terarah ada adanya pimpinan, adanya sekretaris, adanya anggota, kita buat struktur tersebut. Sehingga bisa melakukan tanggung jawab dan kerjanya masing-masing. Lalu merekrut sumber daya yang baik, artinya adalah kita dalam berorganisasi kita harus merekrut anggota-anggota atau kader-kader yang baik gitu. Yang baik adalah bukan konotasi yang baik atau alim bagaimana, tapi yang baik adalah dia mempunyai kemampuan yang baik di bidangnya dan tegaskan masing-masing peran dan tanggung jawabnya di bidang-bidangnya masing-masing. Membuat rencana kerja untuk ke depan, membangun budaya kerja. Nah ini, membangun budaya kerja itu maksudnya adalah membangun budaya kerja seperti saling menghormati satu sama lain, saling menghargai perbedaan pendapat, saling toleran satu dengan lainnya itu. Lalu memberikan contoh nyata kepada anggota, penting bagi pimpinan, yaitu terus membangun komunikasi timbal balik antara pimpinan, anggota, dan begitupun sebaliknya gitu. Nah, lalu selanjutnya adalah langkah-langkah berorganisasi itu seperti apa gitu kan. Langkah-langkah organisasi adalah penetapan dan pengimbangan aktivitas. Artinya bahwa kita harus menetapkan aktivitas apa yang akan kita lakukan, terus apa itu acara-acara atau kegiatan apa yang akan kita lakukan dan diimbangkan gitu dengan kemampuan kita. Penyusunan organ atau wadah. Ini maksudnya adalah dalam organisasi positif ada beberapa orang mempunyai kemampuan masing-masing. Nah, bagaimana kita memberikan suatu wadah bagi mereka untuk ditaruh di bidangnya masing-masing. Misalkan gini, ada yang pintar di bagian
ilmu pengetahuan, ya kita taruh di bidang ilmu pengetahuan. Ada yang pintar di bagian olahraga, ya kita taruh di bagian olahraga. Nah itu. Lalu mengisi wadah-wadah tersebut ya dengan tugas, kekuasaan dan wewenang serta tanggung jawab. Ketika kita sudah membentuk wadah-wadah tadi, misalkan dari olahraga, ilmu pengetahuan, kita beri hak bagi mereka, beri kekuasaan mereka untuk melakukan suatu kegiatan atau memberikan wewenang dan punya tanggung jawab. Kita berikan program-program apa yang ingin dilaksanakan. Lalu menghubungkan satu bidang dengan bidang lainnya. Nah ini yang artinya adalah berorganisasi tidak bisa kita selamanya kita berkutat di bidang ilmu pengetahuan, terus di bidang olahraga terus, tapi kita harus bisa menghubungkan bagaimana mereka bisa berkolaborasi membuat suatu acara. Nah itu. Lalu melengkapi bidang-bidang tadi atau organisasi dilengkapi oleh perlengkapan yang diperlukan. Nah ini perlengkapan sarana prasarana harus dipenuhi sehingga kinerja organisasi bisa lancar. Lalu tempatkan orang yang tepat pada masing-masing wadah atau bidang itu sesuai tugasnya masing-masing, dan membuat bagan organisasi atau struktur organisasi. Ada pimpinan, ada sekretaris, bendahara, ketua bidang dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan saya harapkan kepada teman-teman, ayolah kita berorganisasi, kita belajar organisasi, kita berproses di organisasi tersebut. Bagaimana kita belajar menempa diri kita sebelum terjun ke masyarakat di dalam organisasi tersebut. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat, nun wal qalawi ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja yang dapat pemateri disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, nun wal qalami ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.